Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Saya percaya jika kita bisa lewati tahun 2020 dan kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu hanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan sangat memperhatikan kita dan Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Baik, sore hari ini kita sama-sama akan belajar lagi firman Tuhan. Saya mengajak, mari kekasih Tuhan, kita merenungkan, membacakan Mazmur kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang terambil dari Mazmur pasal 57 ayat 11. Mazmur pasal 57 ayat 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mazmur pasal 57 ayat 10 dan 11. Mari kekasih Kristus kita berdoa, meminta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan juga di dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Anugerah Tuhan mengubah masa lampau yang kelam menjadi masa depan yang indah dan gemilang. Setiap orang pasti memiliki masa lampau. Tidak jarang masa lampau tersebut bukanlah masa yang menyenangkan untuk dikenang, sehingga orang berupaya untuk menutupi dan melupakannya. Suatu upaya yang sia-sia. Kekasih Kristus, sebab di saat-saat tertentu ingatan akan masa lampau yang pahit itu akan muncul kembali. Namun Tuhan di dalam anugerahnya sanggup menghapuskan masa lampau yang sekelam apapun juga. Di dalam kasih-Nya, Ia menerima kita secara apa adanya dan membentangkan masa depan yang baru serta cemerlang bagi kita yang hidup di dalam rencananya. Kekasih Kristus, hal itulah yang dialami oleh 4 di antara 5 orang perempuan yang namanya terdaftar di dalam silsilah Yesus Kristus.
sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 1. Mereka adalah Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria, yaitu Berseba. Mereka semua memiliki masa lampau yang sangat pahit. Bahkan Rahab adalah perempuan Kanaan dan Rut adalah perempuan Moab. Artinya, mereka berdua bukanlah berasal dari bangsa Israel, sehingga mereka di luar janji Tuhan bagi keturunan Abraham. Namun Allah di dalam anugerahnya menerima dan melibatkan keempat perempuan tersebut di dalam rencananya yang mulia, yaitu untuk menghadirkan Yesus Sang Mesias di dunia. Anugerah Allah yang sangat besar itu mengubah masa lampau mereka yang kelam sehingga menjadi masa depan yang indah dan gemilang. Kekasih Kristus, seringkali kita yang menghukum hidup kita sendiri. Seringkali kita yang menghakimi diri kita sendiri. Kita secara tidak sadar seringkali menjadikan Tuhan atas diri kita. Kita tidak memandang kepada kebesaran Tuhan. Kita tidak melihat kepada janji-janji Tuhan yang tersedia untuk kita. Kenapa saudaraku? Karena seringkali kita suka melihat kepada masa lalu kita, masa lampau kita. Kita suka melihat ke belakang. Dan saya katakan kekasih Kristus, bahwa kita tidak bisa mengubah masa lampau kita. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa mengubah masa lampau kita. Tetapi kalau kita memandang ke depan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan sanggup untuk mengubah masa depan kita yang kacau, yang berantakan dalam hidup kita. Dia sanggup untuk mengubah menjadi yang terbaik, memiliki masa depan yang jelas, yang pasti di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah mengawali awal tahun 2021, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Kalau tahun kemarin, 2020, kita melepaskan semua kegagalan-kegagalan kita melepaskan semua hal-hal yang tidak baik dari hidup kita, maka awal tahun ini kita masuk dengan sesuatu yang baru. Jangan lihat ke belakang, jangan mengingat kembali kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi, tapi kita memandang ke depan. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus punya rencana, punya rancangan yang baik. Dia akan membawa kita berjalan di dalam rencananya, di dalam rancangannya, di dalam kehendaknya. Mari kekasih Kristus, kita jangan keraskan hati kita menurut pemikiran kita. Jangan kita keraskan hati kita berpikir bahwa saya bisa mengatur hidup saya menurut maunya saya. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan menurut rencana dan rancangan Tuhan, sehingga setiap kita bisa melihat apa yang telah tersedia di tahun ini. Sekalipun banyak tantangan, tapi Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa untuk sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan kami pada sore hari ini. Ya, ada anak kekasih Upuya Epa, ada Ibu Melan Makalau, ada Pak Agung Kristia, ada Bapak Pendeta Bram Tanamal, Bram Samori maaf. Ya, juga ada Ibu Yolanatan dari Jayapura. Ada Bapak Pendeta Yusuf Joyo Usodo. Terima kasih. Dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus kita berdoa bersama-sama. Tuhan, dengan berharap kepada anugerah-Mu, hari ini kami melangkah memasuki tahun yang baru. Dengan bersandar kepada kemurahan-Mu, kami menatap hari esok tanpa ragu-ragu. Kami yakin, sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan mengubah
masa lampau yang kelam menjadi masa depan yang gemilang. Kami bersyukur kepadamu untuk semua kebaikanmu yang telah kami alami di tahun yang silam. Kami yakin Engkau masih terus berkarya di dalam hidup kami. Masih ada banyak hal-hal besar yang akan Engkau kerjakan di dalam dan melalui diri kami. Oleh sebab itu, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Ya Gembala yang baik dan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya, kami memohon tuntunan-Mu bagi hidup kami. Bimbinglah diri kami di sepanjang tahun ini dengan firman-Mu, agar kami dapat berjalan di jalan-jalan-Mu. Peliharalah diri kami dengan kasih setia-Mu, agar supaya jiwa kami senantiasa di dalam keadaan yang bugar. Naungilah diri kami dengan roh-Mu, sehingga kalaupun kami harus berjalan melewati lembah kekelaman, kami tidak akan takut kepada bahaya, sebab Engkau selalu menyertai diri kami. Tuhan Yesus, kepadamu kami berlindung dan kami menyerahkan sepanjang tahun ini bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau beri yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini hamba terus berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan kami pada sore hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Spesial hamba berdoa untuk Ibu Yuliana Tan di Jayapura. Hamba tetap mohon kasih Tuhan terus ada bersama dengan beliau. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan menyertai, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan pakai hidupnya boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak, cucu, dan bagi banyak orang di sekelilingnya. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kasih Kristus, anugerah Kristus kepada banyak orang. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang hadir, Tuhan terus bekerja, berkarya. Biarlah sepanjang tahun ini kami semua hidup untuk memasyurkan nama-Mu ya Allah. Itulah perintah-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau selalu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong kami para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah sepanjang tahun ini kami berjalan di dalam takut akan Tuhan. Kami berjalan mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Kegagalan-kegagalan yang lalu Tuhan kami mau melepaskan. Dan kami mau memandang ke depan bersama dengan Engkau. Kemenangan yang telah Engkau sediakan kepada kami. Sekalipun banyak tantangan yang harus kami lewati, tetapi tantangan itu tidak membuat kami menjadi takut. Sebab Tuhan ada di pihak kami. Engkau gembala kami yang agung, yang selalu menuntut kami dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Sore ini hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Ruslina Warfandu, Bapak Pendeta Nehemia Baker. Ya Tuhan, terus pakai hamba-hamba-Mu ini. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka untuk boleh meneruskan amanah agung kepada banyak orang. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Pengembalaan spesial dari Bapak Pendeta Nehemia Baker, Tuhan berkati. Biar Tuhan Engkau yang telah memanggil dia untuk melakukan apa yang Engkau mau, biar itu terjadi. Umat Tuhan yang ditangani saat ini, yang digembalakan saat ini, berkembang menjadi besar karena Tuhan di pihak daripada Bapak Pendeta Nehemia Baker. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nehemia Baker, istri dan anak-anak, dan seluruh para pelayan yang melayani bersama dengan beliau. Tuhan memberkati. Bapak terima kasih. Hamba ucap syukur untuk hari, untuk tahun yang baru ini Tuhan. Biar kami berjalan di dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Hamba mohon tetap Tuhan berikan ketenangan, kedamaian bagi NKRI, bangsa negara kami. Tuhan berikan kekuatan, berikan yang terbaik kepada tanah Papua dan kota Manokwari. Sehingga semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam perlindungan-Mu kami akan aman, kami akan tentram. Tuhan tolong kami, biarlah sepanjang tahun ini
kami boleh menghadapi semua dengan kekuatan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan kepada orang tua daripada Ibu Vera Tanamal. Biar Tuhan memberkati Bapak Bram Tanamal yang ada di Jakarta. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan pemulihan demi pemulihan terus terjadi kepada beliau. Sehingga dia boleh bersyukur sebab Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Hamba bersyukur Tuhan, kesembuhan terus terjadi dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga bersyukur untuk suami daripada Ibu Dorcas Sira. Tuhan telah menyembuhkan suaminya di Kalimantan. Dan terima kasih Tuhan, biarlah pemulihan itu terus berjalan dan bertumbuh semakin baik. Sehingga suami daripada Ibu Dorcas Sira boleh terus bersyukur kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk sebuah kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Dan pesan saya, mari kita melepaskan yang lalu. Jangan lihat ke belakang, tapi kita memandang ke depan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang mengatur langkah hidup kita menurut kehendak dan rencana-Mu. Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar untuk setiap kita. Asal yang penting kita berjalan menurut perintah dan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, tetap semangat. Andalkan Kristus dalam hidupmu. Salam MDC.